dari Paralegal Muslimat NU Kota Surabaya. Ibu Laili ini, Bu Wahyu Laili ini biasa dipanggil Bu Yayu, lahir pada tanggal 8 April tahun 76. Pendidikan terakhirnya S1 Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Alamat di Benowo 3, nomor 39, Surabaya. Nomor kontak 085 257 039 119. Riwayat pendidikan dari Bu Wahyu adalah pertama SDN Benowo 1, lulus pada tahun 89. SMP di SMP Negeri 14 Surabaya, lulus tahun 91. Dan lanjut ke MAN Tambak Beras Jombang, lulus tahun 94. Dan selanjutnya di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, lulus tahun 99. Riwayat pengalaman, jadi Bu Yayu bekerja di isu perempuan untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di lokalisasi, isu anak untuk penanganan korban kekerasan seksual dan trafficking, penguatan komunitas untuk pencegahan kasus kekerasan pada anak, Yayasan Hotline Surabaya dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2012. PKBI Jawa Timur, manajer program penguatan isu gender untuk pencegahan AKI, AKB, dan SGBV melalui program kampanye Laki-laki Peduli di Jombang dan di Bondowoso tahun 2012 dan 2014. Beliau juga fasilitator masyarakat untuk penyediaan akses air bersih bagi masyarakat miskin kota untuk wilayah non-sertifikat di kota Surabaya tahun 2018-2019. Selanjutnya, beliau juga melakukan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak, KDRT, eksploitasi seksual, trafficking, atau kekerasan lainnya melalui Yayasan Embun Surabaya tahun 2012 sampai dengan tahun 2022. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala PKBM Taman Harapan, yaitu akses pendidikan kejar paket A, B, dan C. Juga sebagai fasilitator KRPPA DP3A Kota Surabaya, anggota LKKNU Kota Surabaya, dan juga yang tentunya adalah anggota Paralegal Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Surabaya. Selanjutnya mungkin langsung saya sampaikan ke Bu Wahyu Mawon langsung ya Bu ya, monggo. Langsung materi. Oke, izin Bapak Ibu, saya take over dulu nggih. Boleh di stop screen terlebih dahulu. Oke, saya coba bantu dulu untuk ini ya. Saya sebagai mewakili Bunda, boleh di spotlight saya mewakili dari Pararegal Kota Surabaya. Ya, sebagai dalam hal ini Ibu Kom masih ada halangan ya, tidak bisa memberikan sambutan. Namun izinkan saya mewakili beliau untuk memberikan sambutan sepatah dua patah dulu nggih. Kenapa-napa nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Dan nanti kita masuk ke tema itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Bapak Ibu Bunda Sholihah yang khususnya Pararegal Surabaya, dan juga saya ucapkan terima kasih ada yang bergabung dari Pararegal Kota Blitar ya. Terima kasih. Mohon silakan boleh di di-share juga ke teman-temannya. Alhamdulillah ini adalah kegiatan kami Pararegal Surabaya yang kedua untuk by online ya, kemudian yang offline kita baru satu kali ya, insya Allah, alhamdulillah. Nah, izin sebelum itu saya ucapkan pemateri terima kasih yang sudah mempersiapkan materinya, dan juga saya ucapkan terima kasih pula kepada seluruh anggota serta para ibu-ibu muslimat yang bergabung pada siang hari ini. Sebelum itu, untuk materi yang langsung akan disampaikan oleh Bu Wahyu, mari kita awali, kita buka dengan Ummul Quran. Mudah-mudahan
niatan kita untuk mendampingi para masyarakat kita, khususnya Kota Surabaya, yang siap dalam hal ini adalah para regal muslimat yang sudah siap terjun untuk mendampingi masyarakat-masyarakat kita di sekitaran kita. Untuk itu, mari kita doakan mudah-mudahan kegiatan ini bukan hanya sekedar wacana, namun menjadikan salah satu syiar dan ujung tombak kita sebagai para regal untuk membantu dan bermanfaat untuk semuanya. Begitu kita buka dengan Quran, mudah-mudahan semuanya niatan baik kita Allah ridhoi, Allah berkahi insya Allah semuanya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa khususan para legal seluruhnya. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Izin Bunda-Bunda Soleha, mohon maaf karena saya perjalanan ini dari luar kota mau menuju ke Surabaya sehingga tidak bisa mempersiapkan background yang baik. Namun izinkan dalam kesempatan pagi hari siang hari ini untuk kegiatan paralegal ini alhamdulillah Kota Surabaya khususnya paralegal Surabaya sudah aktif untuk memberikan edukasi terkait dengan pendampingan para legal untuk Kota Surabaya ini. Dan untuk itu langsung saya persilakan saja pemateri di siang hari ini, yaitu dengan tema yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Begitu saya ucapkan, saya persilakan untuk host untuk co-host ya, host yang akan melanjutkan. Tafadhol. Ya. Terima kasih Bunda Narti, Ibu-Ibu Solihah semuanya. Bunda Bu Haja Narti ini adalah Ketua Paralegal Muslimat Kota Surabaya. Jadi dan saat ini beliau memang ahlinya di sini ya. Jadi begitu. Dan karena sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman dan saya boleh sampaikan bahwa Bunda Narti ini juga seorang ini trainer dari IQ gitu apa Bunda Narti itu ESQ ya ada itu. Oke. Monggo Bu. Langsung aja. Monggo boleh nih monggo. Langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa diteringat dengan jelas nggih. Nggih. Ngapunten Bu Nati, ini kok ada beberapa kawan-kawan yang masuk di ruang tunggu, saya klik kok nggih. Kok masuk terus belum bisa masuk kayaknya. Apa kapasitasnya terbatas nggih? Enggak, ini 300 orang bisa ini. Oh, itu beberapa kali tadi 3 kali saya masukkan kok enggak masuk-masuk. Kan dia klik sudah saya coba ke yang itu kalau ada yang masuk lagi itu tadi kita coba meet. Nanti fokus ke materi aja, nanti kita ya. Oke. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'di. Yang saya hormati Ibu Pembina Paralegal PC Kota Surabaya, Ibu Siti Komaria yang kayaknya tidak bisa sepenuhnya membersamai kita. Kemudian Ibu Ketua Paralegalnya adalah Ibu Narti yang tadi sudah menyampaikan sambutannya. Kemudian sahabat-sahabat sekalian yang kayaknya juga ada dari luar kota, ya alhamdulillah. Ada beberapa kawan dari Blitar juga. Kalau di Blitar saya kenal sama Ning Farid. Salam kalau ketemu. Iya. Siang hari ini saya kepingin belajar dan berbagi terkait sistem penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak yang saya lokuskan di Kota Surabaya. Sengaja saya kepingin menyampaikan ini karena sebenarnya saya adalah termasuk bagian dari
yang telah atau bagian dari sistem yang melakukan penanganan. Tapi bahwa dalam penanganan itu tidak bisa kemudian secara parsial orang per orang atau lembaga per lembaga, tapi dalam setiap kasus pasti butuh penanganan itu secara holistik. Kalau di slide saya awali dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 32 ini hanya menyampaikan bahwa semoga kita semua adalah termasuk orang-orang yang terhindar dari berbuat kerusakan, karena sesungguhnya membuat kerusakan satu saja di bumi ini seolah-olah adalah membuat kerusakan terhadap manusia seluruhnya. Memulai dari materi saya, yang pertama adalah terkait dengan kekerasan. Mungkin kita juga butuh menyamakan persepsi terkait yang dimaksud dengan kekerasan itu apa sih? Jadi bahwa kalau terkait dengan perempuan dan anak, itu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, sekaligus Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 kalau tentang perlindungan anak. Ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah segala bentuk perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan dan anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran rumah tangga. Artinya kalau secara fisik bisa itu kemudian yang terlihat secara fisik ya, kalau pada kasus kekerasan dalam rumah tangga misalnya ada bekas dipukul, ditendang, ditampar, itu yang kelihatan itu artinya kekerasan fisik. Tapi bahwa terjadi pula kekerasan yang sebenarnya mungkin kita tidak menganggap bahwa itu sebagai kekerasan, tapi bahwa itu juga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, sering dicaci maki, diintimidasi, atau beberapa kekerasan psikis yang lain ya. Kalau seksual jelas sudah masuk kekerasan. Kemudian penelantaran. Penelantaran rumah tangga ini bisa juga kategorinya misalnya penelantaran terhadap anak, kemudian penelantaran secara ekonomi, suami kemudian pamit sama istrinya kerja tiba-tiba berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kemudian tidak balik, kemudian tidak pernah dikasih nafkah, artinya sudah terjadi kekerasan ekonomi. Itu pun juga masuk dalam kategori kekerasan yang dimaksud dalam undang-undang ini. Berikutnya terkait dengan regulasi. Jadi kenapa sih kita kemudian bersusah payah untuk memberikan hak korban, itu adalah bahwa kita atau Indonesia itu sebenarnya sudah meratifikasi beberapa regulasi internasional. Di antaranya adalah CEDAW, Convention on Elimination for all form of discrimination against women ya, terkait menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan menjadi dasar perlindungan dari kekerasan berbasis gender. Artinya beberapa regulasi internasional yang sudah diratifikasi ini artinya kewajiban negara kita untuk kemudian mewujudkannya. Sehingga ada beberapa regulasi nasional yang kemudian jadi acuan kita, yaitu kita punya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, itu terkait perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan beberapa mungkin yang regulasi yang saya munculkan di slide. Artinya bahwa sebenarnya Indonesia atau pemerintah itu nanti akan ditagih secara nasional apa yang sudah dilakukan dalam pelaksanaan undang-undang itu. Jadi termasuk misalnya kenapa di Muslimat kemudian ada LK2 kenapa nggih? Kalau di pasal itu kan ada LKP 3A.
Kalau Muslimat itu LKP 2A. Ya, Jadi Bu. ada beberapa lembaga terkait upaya untuk mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Lah, artinya ini nanti diharapkan masing-masing lembaga itu kemudian juga berkontribusi nopo setor data apa yang sudah dilakukan. Kalau Surabaya misalnya itu nanti kan biasanya DP3AK akan mengkoordinir semua organisasi perempuan untuk dimintai data apa yang sudah dilakukan. Nah, nanti kalau misalnya kita tidak punya data dan tidak ada yang bisa diceritakan, akhirnya seolah-olah kita tidak melakukan apa-apa. Sehingga itu pentingnya bahwa kita melakukan penanganan, bahwa kita melakukan kegiatan itu berbasis data. Dan untuk bisa menghasilkan data ya memang harus beneran kerja beneran melakukan sesuatu hal. Untuk bisa melakukan sesuatu hal artinya kita juga harus ada dalam satu perspektif, dalam satu visi. Kadang-kadang banyak sekali kasus kekerasan yang ada di sekitar kita, tapi nomor satu kadang-kadang kita tidak ngeh bahwa itu juga termasuk kekerasan. Atau nomor duanya kita kalau istilahnya Bu Narti yang pada materi sebelumnya adalah menormalisasi kekerasan. Kekerasan itu dianggap sesuatu hal yang biasa. Halah wong wedok biasa wae lek umpama bolak-balik dikongkoni karo wong lanang atau misalnya suami yang tiba-tiba melakukan kekerasan fisik menampar, memukul, itu kemudian bagi istrinya karena biasa dilakukan ya sudah dianggap biasa. Tapi bahwa ketika perspektif kita sama, yang dimaksud dengan kekerasan adalah sesuatu hal yang membuat kita tidak nyaman, sesuatu hal yang membuat kita dalam penderitaan, itu adalah kekerasan. Jadi kalau regulasi-regulasi tadi adalah kemudian bahwa inilah yang menjamin hak setiap korban untuk mendapatkan akses perlindungan, pemulihan, dan keadilan tanpa diskriminasi. Berikutnya adalah bagaimana kemudian kita melakukan penanganan terhadap kasus kekerasan yang itu adalah berbasis hak, bahwa setiap manusia, setiap perempuan, setiap anak, setiap warga Indonesia itu punya hak untuk hidup nyaman, untuk mendapat kebahagiaan. Jadi terhadap korban itu ada beberapa hal yang harus kita selesaikan ketika kita menangani kasus. Yang pertama adalah layanan medis, kemudian layanan psikologis, pendampingan hukum, dan pendampingan psikososial atau reintegrasi. Yang pertama yaitu terkait intervensi medis. Apakah ketika bertemu atau kita diadukan kasus, misalnya ada kasus kekerasan. Kekerasan itu orang sudah berdarah-darah atau misalnya kalau pada kasus anak sudah mengalami kekerasan yang luar biasa, apakah tiba-tiba kemudian yang terfikir oleh kita itu wes dilaporno polisi ae, atau ya jadi kita gopo karepe dhewe untuk bahwa ini harus dilaporkan polisi. Nah, tidak semua kasus itu kemudian yang pertama adalah penanganan hukum, tapi ada kalanya kalau misalnya yang urgent itu adalah intervensi medis, maka itu kemudian yang harus kita lakukan dahulu. Ya, pada kondisi di mana misalnya korban mengalami luka fisik, kemudian ada darurat kesehatan akibat kekerasan, atau pada kasus seksual itu ada kasus yang kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi biasanya kalau nemu kasus kehamilan yang tidak diinginkan itu malah layanan medis di puskesmas itu ada misalnya ini ya, ada remaja dengan keluhan misalnya kasus reproduksinya
Setelah dicek ternyata loh, Pak, ternyata ini hamil. Nah, artinya kan kita tidak perlu kemudian apa ya istilahnya ngelangkai apa kapasitasnya seorang apa psikolog atau konselor yang kemudian nanya macam-macam, tapi bahwa ketika terjadi kehamilan, ya sudah ditangani dulu kehamilannya, tapi bahwa ketika membutuhkan psikologis itu nanti ya apa yang punya kapasitas untuk melakukan apa pendampingan psikologis yang apa yang seharusnya melakukan. Jadi kalau ada anak misalnya ditabok koncone ya yang dilakukan pertama kali adalah apakah ada luka-luka, apakah apa kemudian itu berdampak pada fisiknya itu dulu yang diselesaikan. Sehingga bentuk dukungannya adalah memberikan akses layanan kesehatan gratis sesuai dengan hak korban. Jadi korban ini punya hak untuk diberikan layanan gratis. Jadi kalau misalnya ke puskesmas itu nanti otomatis juga apa terintegrasi dengan layanan yang lain. Apalagi kalau misalnya di Surabaya ya pasti pasti dilakukan. Tapi kalau misalnya ada kasus kekerasan apa dalam rumah tangga yang butuh visum pun sebenarnya itu nanti juga akan bisa diupayakan untuk visum itu bisa dapat gratis. Eh, apa karena kalau visum mandiri itu juga tidak murah gitu. Jadi itu sebenarnya ini adalah sebenarnya hak yang harus diberikan pada korban. Kemudian lagi kalau intervensi medisnya adalah bagaimana kemudian ada pencatatan bukti medis yang sah yang nantinya itu adalah apa dibutuhkan ketika ada keperluan untuk apa proses hukum. Yeah. Berikutnya adalah terkait intervensi apa psikologis. Jadi intervensi psikologis ini adalah dibutuhkan ketika pada kasus kekerasan itu tiba-tiba yang muncul pertama kali adalah korban dalam kondisi yang misalnya depresi, kadang-kadang ada yang karena saking depresinya tidak bisa diajak ngomong, itu artinya ya sudah, jangan kemudian kita berpikir yang lain-lain dulu, tapi bahwa intervensi psikologis ini dulu yang dibutuhkan oleh korban. Jadi tujuannya adalah untuk membantu korban pulih dari trauma, depresi, kecemasan, atau gangguan psikologis yang lain Oh iya, akibat ini Pak kekerasan. Kanter. Dia dalam Mbak uh, yang masuk. Lanjut aja. oh iya, ya, saya lanjutkan ya. Jadi terkait intervensi psikologis ini, langkah penanganannya adalah pendekatan awalnya adalah ya apa caranya korban itu tenang dulu. Bagaimana kemudian kita lebih banyak mendengarkan daripada tanya kamu kenapa, apa yang terjadi dan segala macam. Biarkan kemudian korban ini apapun yang dia ceritakan, apapun yang dia ingin sampaikan itu kita menjadi pendengar yang baik. Tapi kalau kemudian kita merasa bahwa waduh iki apa ya kadang kan kita juga tidak cukup punya kapasitas untuk melakukan intervensi psikologis, maka ya sudah dirujuk aja ke psikolog, dirujuk aja ke apa psikiater misalnya, atau dirujuk ke apa kelayanan. Atau kemudian ada salah satu layanan lagi untuk pelindungan aman itu adalah shelter rumah aman. Jadi kalau di Surabaya ini nanti di belakang saya ada beberapa rekomendasi untuk jaringan penanganan termasuk shelter itu ada beberapa juga yang ada di kota Surabaya. Kalau misalnya agak kena dijak ngomong, sedangkan apa ya layanan misalnya kayak UPTD atau rumah sakit umum yang ada psikolognya itu ternyata libur. Misalnya kayak hari ini Minggu tiba-tiba ada korban kekerasan yang nyeleleng tok ae depresi gak kena dijak ngomong, maka satu alternatif adalah merujuknya ke shelter atau rumah aman yang di Surabaya ini juga ada. Kemudian pendampingan hukum. Nah, artinya pendampingan hukum ini memang terkait dengan menjamin
hak keadilan korban. Kalau dirasa kemudian bahwa memang kasus itu butuh untuk dilaporkan ke kepolisian, maka ya kita lakukan pendampingan hukum. Jadi kalau misalnya kita sebagai paralegal kapasitasnya hanya mendampingi hukum yang non litigasi, itu kita bisa lakukan asesmen awal kasus untuk menentukan langkah terbaik. Karena ada kalanya kasus kekerasan itu juga tidak semua kasus itu harus dibawa ke kepolisian. Ngapunten kalau kayak kasus KDRT itu bahkan sebenarnya polisi itu rodok nopo nggih rodok males. Malesnya itu bukan karena apa-apa, karena pada kasus kekerasan terhadap kekerasan rumah tangga itu sebenarnya kan ada rantai siklus kekerasan itu kan misalnya dilakukan kekerasan oleh suami, kemudian karena emosional seolah-olah waduh kudu tak laporno ini. Ketika dalam kondisi yang emosional melaporkan ke kepolisian, tiba-tiba nanti ya ngapunten karena masih dalam ranahnya perkawinan, disambangi dimintain maaf sama suaminya, apalagi kalau sekarang misalnya digawakno kembang, digawakno panganan enak, akhirnya memaafkan, apalagi kalau kemudian kayak kasusnya kayak kasusnya Lesti, kita tidak tahu yang terjadi di belakangnya, tapi kemudian tiba-tiba dicabut lah. Kasus yang seperti itu sebenarnya pada kasus KDR itu banyak sekali terjadi. Jadi kepolisian biasanya kalau nangani kasus KDRT itu mesti ditanya-tanya tenanan ta, apa yang ngelaporno bojone tenanan ta. Itu bolak-balik itu sebenarnya ada kalanya bukan dalam rangka untuk mempersulit, tapi dalam rangka asesmen apakah si korban ini memang benar-benar akan melaporkan kasus atau bahwa kasus itu memang sudah ranahnya untuk dibawa ke ranah hukum maksudnya. Jadi asesmen awal itu sangat penting, ataukah ternyata hanya butuh mediasi atau konseling. Mediasi iya, saling memaafkan, tapi ternyata yang laki-laki ini butuh dirujuk ke psikolog untuk bagaimana kemudian dia mengarah pada perubahan perilaku. Karena kadang-kadang perempuan itu Bu ya, perempuan itu kadang-kadang dia hanya merasa ingin kekerasannya itu berhenti, tidak ingin kemudian sampai terjadi bojone dilaporno polisi atau sampai kemudian terjadi perceraian. Sekalipun pada kasus-kasus yang lain ya memang sampai pada ranah itu. Ya. Sehingga asesmen awal ini sangat penting untuk kita bisa lakukan hal-hal yang terkait dengan penanganan. Di antaranya yaitu kemudian memberikan pilihan mediasi damai atau pendampingan pelaporan ke pihak berwajib. Kalau kemudian yang dipilih adalah pelaporan ke kepolisian, maka kita setidaknya melakukan pendampingan. Dari mulai pelaporan, ya kalau bisa misalnya sampai ke proses persidangan itu sebenarnya juga memungkinkan, atau kemudian kita lakukan rujukan ke beberapa lembaga bantuan hukum yang kemudian ya sudah peran kita hanya sampai merujuk kasus itu ke lembaga bantuan hukum atau tenaga hukum profesional. Jadi, berikutnya adalah yang sangat dibutuhkan korban itu adalah pendampingan psikososial. Pendampingan psikososial ini itu adalah bagaimana kemudian kita terlibat aktif untuk menyelesaikan persoalan sosial yang mengiringi persoalan itu. Jadi ketika setelah selesai terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau kemudian anak-anak mendapatkan kasus bullying atau kemudian ada kekerasan seksual, itu kadang-kadang itu sudah numpuk-numpuk di sekolah ada masalah, kemudian di lingkungan sekitar rumahnya ini juga akan muncul masalah di sekolah, apalagi kalau misalnya terjadi kasus kehamilan tidak diinginkan, sudah pasti itu nanti kebanyakan
anak misalnya korban ini masih sekolah, sudah pasti dikeluarkan. Misalnya banyak kasus itu misalnya dikeluarkan. Pada kasus bullying misalnya, itu juga misalnya apa ya, anak yang potensi untuk jadi korban ini biasanya memang anak-anak yang apa ya, anak yang introvert, anak yang tidak mudah bergaul, sehingga setelah terjadi kekerasan itu bukannya ada teman-teman yang lain yang mendukung, malah kadang-kadang di apa ya, semakin mendapat apa, tekanan psikologis dari teman-temannya yang lain. Itu juga perlu kita selesaikan, perlu kita mediasi. Ya, termasuk dengan keluarga, dengan sekolah, dengan lingkungan tempat apa tinggal. Tujuannya adalah memperkuat dukungan keluarga sebagai tempat pemulihan utama. Ini pada beberapa pengalaman kasus saya, misalnya pada kasus kekerasan seksual misalnya, atau pada kasus trafficking yang anak-anak tereksploitasi secara seksual. Ini kan sebenarnya masyarakat kita itu masih menghakimi korban sebagai wala wong pancene areke pencilaan, wala pancene areke apa, nakal. Nah, pancene ya wis biasae koyok ngono, dadi layak untuk dibegitukan. Itu kan masih banyak masyarakat kita apa yang seperti itu. Nah, rata-rata ketika anak-anak ini sudah dari awal tereksploitasi secara seksual, napa nggih, bolak-balik sudah apa ya, didol lah ya. Di kalau kalau sekarang itu dijual untuk jasa layanan seksual. Lah ini ngapunten apa ibu-ibu sekalian, saya pernah punya pengalaman bahwa anak itu ketika dia terlalu dini untuk terpapar seksual, niku efeknya luar biasa. Yang luar biasa adalah bentuk dari traumanya itu bukan bukan kok kemudian dia tidak tidak mau apa, tidak mau menikah atau tidak mau melakukan apa, hubungan seksual lagi. Itu malah sebaliknya, ngapunten, malah sebaliknya, si anak itu jadi edik seksual, jadi ketagihan. Nah, biasanya pemulihan korban yang seperti ini itu butuh waktu yang tidak pendek, butuh pemulihan apa, waktu yang lama. Dan itu pun nomor satu, ketika keluarga itu jadi penguat, maka si anak ini akan lebih cepat pulih. Tapi ketika masalah korban ini kompleks, misalnya dia jadi korban karena sebelumnya dia juga jadi korban penelantaran dari keluarganya, kita sudah pulihkan di shelter, kita sudah terapi dia, kita sudah tangani berbagai macam kasusnya, tapi setelah kita kembalikan ke keluarga, sudah saatnya dia dikembalikan ke keluarga, ternyata keluarganya tidak mendukung, ternyata keluarganya ini malah jadi pelaku kekerasan berikutnya, ditelantarkan lagi, diinikan lagi. Maka itu yang akan akan memperlambat pemulihan si korban sebenarnya. Psikososial lagi adalah misalnya korban itu sudah ditangani kasus hukumnya, psikologisnya, medisnya, dan segala macam, tapi bahwa dia ternyata itu tadi putus sekolah misalnya, dia butuh akses sekolah lagi untuk dia apa, untuk pemenuhan hak pendidikannya dia untuk tetap sekolah. Maka peran-peran inilah yang apa, yang dibutuhkan dalam dukungan psikososial ini. Kemudian pada kasus KDRT misalnya, sudah dipulihkan, sudah dilakukan perceraian, tiba-tiba muncul kasus lagi ketika dia dikembalikan ke keluarga. Secara ekonomi dia lemah. Kalau secara ekonomi kemudian dia lemah, maka dia nanti juga jadi kelompok yang rentan lagi untuk untuk jadi korban lagi misalnya. Kalau di kita itu kan kadal fakru ayyakuna kufron. Jadi bahwa kefakiran itu kadang-kadang juga mendekatkan pada kekafiran, atau bahwa kelemahan ekonomi itu kadang-kadang juga membuat orang lemah. Jadi kalau sudah lemah ekonominya, tiba-tiba digudok wong lanang yang saat itu memberikan hal-hal yang memperkuat ekonominya, yo gampang kena lagi.
terus dia terjebak dalam situasi rumah tangga yang toksik lagi, jadi korban lagi, akan seterusnya begitu. Jadi psikososial ini sangat sangat penting untuk menuntaskan pendampingan atau penanganan korban kekerasan, baik itu yang terjadi pada perempuan maupun pada anak. Ya, jadi juga terkait misalnya mengurus akses kembali sekolah bagi anak yang putus sekolah. Kemudian akses kependudukan bagi anak yang terlahir dari kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi kalau misalnya hamil di luar nikah, hamil yang tidak diinginkan, itu kan kalaupun ngurus akte lahir, itu kan sebenarnya bisa akan muncul sebagai anaknya ibu. Tapi ketika itu tidak didorong atau tidak dilakukan pendampingan, anak-anak kita yang sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu ya akhirnya terabaikan, sehingga akhirnya terjadi pelanggaran hak lagi pada anak yang dilahirkan. Berikutnya adalah misalnya membantu mendapatkan beasiswa pendidikan bagi anak korban. Itu banyak hal psikososial yang sebenarnya harus dilakukan atau kadang-kadang itu juga terabaikan untuk dilakukan. Yang terakhir adalah terkait dengan sistem penanganan di Kota Surabaya. Jadi ibu-ibu sekalian, di Kota Surabaya ini sistem penanganan terhadap kekerasan pada perempuan dan anak ini sebenarnya sudah sangat bagus sekali sebenarnya. Tapi tidak kemudian itu menjadikan bahwa di Kota Surabaya ini bebas kasus sudah. Saya pikir itu hal yang mustahil ketika secara kesejahteraan dan sebagainya itu kita juga masih kurang maksudnya. Jadi ada UPTD PPA. UPTD PPA ini kalau di Kota Surabaya insya Allah di Nginden, karena kalau UPTD PPA yang baru ini saya belum pernah main ke sana. Kalau UPTD saya lebih banyaknya kalau di UPTD PPA Jatim itu ada di Jalan Arjuna, itu yang catnya biru itu. Itu nanti sudah akan menyeluruh. Di situ nanti akan terintegrasi dengan layanan medis, kemudian juga nanti akan ada psikolognya, akan ada lawyer yang pendampingan hukumnya, kemudian juga akan ada beberapa program untuk penguatan psikososialnya. Artinya ketika misalnya kita menemukan kasus atau dilapori kasus, ada kasus yang masuk ke kita, itu sudah dirujuk ke UPTD PPA, itu sudah akan menyelesaikan semua masalah sebenarnya. Jadi nanti mereka yang akan memanage penanganan kasusnya seperti apa, tapi nanti biasanya pada psikososialnya kalau sudah balik dikembalikan ke keluarga, nanti juga akan butuh penanganan kita lagi. Berikutnya kalau tadi sudah saya sebutkan bahwa di Muslimat juga ada LP2A, di Fatayat ada LKP3A, di NU ada LKK. Sekalipun kalau LKK NU ini kapasitasnya sebenarnya tidak melakukan penanganan utuh, tapi bahwa nanti akan ada mekanisme rujukan yang sebenarnya dibangun. Kemudian ada 129 ini adalah dari Kemen PPA yang kemudian itu juga disosialisasikan sampai ke masyarakat di tingkat RT RW. Itu ketika ada kasus, kalau misalnya kita jauh dari akses layanan, itu menghubungi 129 itu sudah akan terhubung kemana-mana. Jadi itu nasional sebenarnya, tapi nanti kalau dari nasional otomatis ke wilayahnya itu nanti akan nyampe. Sehingga ujung-ujungnya ya yang lokal itu yang melakukan penanganan. Kalau di Surabaya ya UPTD PPA Kota Surabaya. Kalau di lain daerah sudah pasti insya Allah semuanya akan ada di masing-masing kabupaten dan kota. Kemudian di Surabaya ini juga ada program KRPPA. KRPPA itu adalah Kelurahan Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak. Artinya ini adalah komitmen juga dari Wali Kota Surabaya untuk masing-masing kelurahan, bahkan masing-masing RW itu punya sistem tersendiri
pokoknya cepat. Ketika ada kasus itu apa, kalau di Surabaya kan ada KSH itu nggih. KSH itu sebenarnya sudah banyak mendapatkan pelatihan juga terkait ini. Tapi nggih ngapunten kadang-kadang apa itu tidak menjadikan apa mereka atau bahkan kita itu juga punya kapasitas yang kuat untuk cepat tanggap dalam mensikapi kasus kekerasan ketika nemu. Kadang-kadang ubiek karepe dhewe moro-moro dadi bahan rasan-rasan di apa di grup kita sendiri, tapi kita bingung, kita melupakan bahwa ada korban yang harus kita intervensi dengan apa dengan segera. Nggih. Eh, nggih, yang terakhir lagi adalah lembaga jaringan di Kota Surabaya. Ini ada beberapa lembaga. Kalau SCCC itu adalah Surabaya Child Crisis Center. Ini adalah melakukan pendampingan hukum pada anak. Tapi ini biasanya anak ini yang dimaksud adalah anak yang berhadapan hukum. Jadi anak pelaku biasanya. Bahwa anak yang melakukan kasus apa eh, melakukan kasus pidana misalnya itu ketika berhadapan dengan hukum mereka ini bersedia mendampingi dengan apa insya Allah dengan gratis kalau di SCCC. Kemudian kalau Safi Amira ini adalah lembaga apa NGO yang insya Allah juga melakukan pendampingan terhadap kasus-kasus perempuan kalau Safi Amira. Kalau Embun Surabaya ini adalah iya apa melakukan penanganan tapi fokusnya sebenarnya adalah pada layanan rumah aman. Mereka punya rumah aman 24 jam bisa dihubungi. Kemudian juga dengan layanan yang tidak berbatas. Jadi ada kalanya misalnya korban sampai butuh waktu 1 bulan, 2 bulan, bahkan kadang-kadang ada yang tahunan itu juga mereka mau apa melakukan penanganan di rumah amannya. Dan itu juga nanti akan otomatis terhubung dengan beberapa layanan di Kota Surabaya, misalnya UPT DPPA. Kalau LBH ini sebenarnya adalah LBH jaringan kita kemarin ya. Ada LBH Legundi, Wira yang insya Allah ya mungkin mau juga ya kalau apa memberikan pendampingan pada kasus korban kekerasan. Ada LBH Surabaya yang saya tahu juga bisa ada ormas yang maksud saya adalah yaitu tadi bahwa untuk melakukan layanan-layanan itu apa yang kita bisa lakukan itu kan sebenarnya masing-masing. Misalnya oke, layanan medis, psikologis dan hukum itu sudah dilakukan UPT DPPA. Tapi kalau misalnya psikososial bahwa yang butuh melanjutkan apa penguatan sosial di rumah, di keluarganya itu adalah organisasi-organisasi yang harapannya misalnya kayak Muslimat, Fatayat itu sebenarnya sangat diharapkan untuk memperkuat psikososial ini. Nggih, ngapunten saya khawatir tidak tersampaikan secara utuh karena dibatasi jam 3 nggih. Mungkin itu dulu yang jadi pemantiknya apa harapan saya nanti kita bisa lanjut diskusi nggih. Matur nuwun, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wahyu, materinya wah sangat gamblang begitu ya. Tadi saya lihat di chat itu ada Bu Ria dari Grobogan yang mau tanya. Bagaimana Bunda Narti? Apa Tidak, ada kesempatan untuk tanya jawab. Izin ya, Bunda. siap, Tolong di stop screen dulu, nanti kita spotlight yang pemateri. Kemudian saya open pertanyaan, hanya 2 pertanyaan saja, nggih. Boleh dijawab singkat dulu karena kita terbatas waktu. Nanti insya Allah kita akan berbagi kembali di sesi berikutnya, gitu nggih? Nggak apa-apa nggih? Yeah. Tapi boleh silakan. Kita buka pertanyaan 2 penanya, singkat saja, dan Bu Ayu bisa merespon. Silakan. Yeah. Open mic boleh kalau belum ada yang di chat. Iya. Monggo tadi saya lihat Bu Ria Badriah yang dari Grobogan mau bertanya, monggo. Menanggapi itu sepertinya Ibu. Menanggapi. Ya. Oke deh. Jadi gimana? Mungkin ada pertanyaan atau ada
Tanggapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semua. Saya Bu Ria Badriah dari Pacitan. Mau bertanya, Ibu, terkait dengan kasus yang tadi dipaparkan, yang di pemateri, memang sering saya lihat dan saya ikuti pendampingan. Kadang anak-anak yang usianya belum sampai ke 15, 16 itu kena kekerasan seksual, dia akan bukan semakin jerah, tapi ada yang bersifat itu ketagihan, Bu. Bagaimana caranya kita pendamping hukum untuk memberikan kesadaran bahwa itu perbuatan salah dan untuk dihentikan. Itu bagaimana caranya, Bu? Mohon pencerahan. Itu dulu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Matur nuwun. Mungkin bisa langsung ditanggapi Bu Yayu. Nggih, matur nuwun Ibu Ria Badriah. Nggih. Saya kebetulan punya pengalaman banyak terkait anak korban kekerasan seksual ini, nggih. Tapi bahwa kita harus perspektifnya sama dulu. Maksudnya visi kita itu harus sama dulu. Bahwa anak adalah korban, anak adalah bahwa yang kita lakukan dalam penanganan ini adalah memberikan yang terbaik untuk anak. Jadi kadang-kadang kita yang kurang sabar yang ini ya, menganggap bahwa wes arek-arek itu gak kena didandani. Dia sudah terlanjur edik atau apa. Tapi bahwa ketika dia di bawah usia 18 tahun, artinya dia masih punya hak untuk dilakukan penanganan, dia masih berhak untuk dilakukan pemulihan. Kalau ngomong bahwa nak itu salah, itu mungkin klise, nggih. Itu bukan itu tidak mudah diterima untuk oleh anak maksudnya. Kalau pengalaman saya bahwa pada kasus-kasus seperti ini kita tidak masuk pada persoalan yang normatif dulu. Tidak masuk pada persoalan bahwa ini benar, ini salah. Karena anak-anak itu adalah yang pertama pasti dia korban. Dia mendapatkan paparan seksual itu karena dia jadi korban. Sedangkan nyuwun sewu secara kesehatan reproduksi ini kan kalau saya bilang ke anak-anak ini kan saraf tubuh itu sebenarnya kan ada kalanya tidak tidak connect dengan otak. Artinya otak kita tidak sempat berpikir bahwa ini baik atau buruk, tapi ketika kemudian saraf ini mendapat rangsangan sentuhan dari laki-laki dari lawan jenis, itu otomatis akan merespon. Apalagi kemudian dalam usia anak, makanya kemudian kalau pada anak itu kan ini istilahnya kan ada pengkondisian ya. Artinya kita tidak masuk pada normatif bahwa ini benar salah. Yang kita masuk adalah pada ini resiko. Kalau kami waktu itu ya, kalau pengalaman kami, yang pertama adalah misalnya kita ngomong soal kesehatan reproduksi. Artinya resiko berhubungan seksual ketika pada usia yang belum semestinya itu akan berisiko misalnya ada beberapa penyakit seksual yang bisa jadi dia akan dapatkan. Ada kemudian resiko lagi kehamilan yang tidak diinginkan. Kamu ketika itu tidak kamu hentikan, kamu bisa hamil. Nek umpama hamil duwe anak pada masa usia anak itu belum tentu bahwa itu adalah kesulitan yang luar biasa. Wong awakmu sik butuh dulinan lah kok terus mari ngono harus bertanggung jawab pada anakmu itu kadang-kadang kan ini menjadi sesuatu hal yang ditakutkan oleh anak-anak. Tapi nggih ngapunten, kadang-kadang dengan itu pun mereka juga nanti akan nemukan solusi lagi. Misalnya yang bikin miris adalah anak-anak itu, nyun sewu nggih, ini anak-anak yang korban yang sudah parah maksudnya.
itu sudah terakses, misalnya dia tahu caranya untuk tidak hamil, dia tahu caranya untuk tidak sakit, itu memang luar biasa. Tapi bahwa memang pemulihan pada anak-anak yang seperti ini itu adalah butuh waktu yang tidak pendek itu tadi. Ini kalau saya dulu untuk kasus yang begini harus masuk rumah aman, harus masuk shelter, harus diisolasi, harus dia tidak boleh terpapar maksudnya terhubung dengan dunia lain, misalnya pelakunya adalah pacarnya sendiri misalnya. Gaji ini dijauhkan dari pacarnya untuk tidak menghubungi, nah itu kalau di keluarga kan tidak bisa. Kalau orang tua mungkin tidak cukup kuat, ya itu tadi dititipkan di shelter, di situ yang aksesnya semuanya ditutup. Kalau kita berhasil di 2 bulan mengisolasi anak, insya Allah intervensi yang lain akan bisa dilakukan untuk penguatannya. Itu kalau kita bisa lakukan layanan sendiri, gitu. Tapi kalau misalnya kapasitas kita tidak cukup untuk bisa melakukan itu, ya mending dirujuk aja ke layanan yang sudah sesuai dengan ini kapasitasnya masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau bahwa sistem kita belum cukup siap untuk melakukan, mending dirujuk mawon. Kalau Surabaya ada beberapa shelter itu tadi. Kalau UPTD atau punyanya pemerintah itu kadang-kadang ada batas waktunya. Kalau misalnya cari yang tidak ada batas waktunya, biasanya di kawan-kawan NGO itu insya Allah ada. Matur nuwun. Satu lagi Bu, minta Iya. waktunya host. Satu lagi. Begini Bu, dari yang saya dampingin itu gini, mereka korban, tapi mereka sudah lihai Bu. Benar yang tadi yang Ibu ceritakan, mereka sudah tahu cara mengatasi untuk tidak hamil. Satu Bu, yang kedua, mereka justru Bu, open dengan temannya, open dengan yang inilah. Itu caranya kami selaku paralegal muslimat lah, untuk mendekati pun sudah berbagai macam cara Bu, tapi sampai nanti kalau kena penyakit gimana, kan ada obatnya. Pernah Bu, dia malah ngomong kayak gitu. Kasihan juga, tapi mau bagaimana lagi, sedangkan dia berbuat seperti itu, orang tuanya juga nggak tahu seperti itu Bu. Jadi ya repot juga Bu. Monggo host, silakan. Ngapunten, kalau selama anak itu masih tidak diputus interaksinya dengan dunia luar, ya sangat ya sangat sulit banget kalau misalnya jenengan melakukan pendampingan, tapi kan ini ya, ketemu mungkin kan tidak setiap hari ketemu. Betul. Kalau ketemu misalnya entah 1 bulan sekali, seminggu sekali, itu sangat sangat sulit sekali maksudnya. Ya, pada kasus-kasus seperti itu memang nggak bisa kalau korban tidak ditutup aksesnya. Itu pengalaman untuk pengalaman saya. Dampaknya lagi kalau anak-anak yang korban seperti ini, kalau kita telat untuk melakukan pemulihan, maka anak-anak ini sangat potensi untuk jadi pelaku. Lah kalau yang diceritakan Bu Ria tadi, ngapunten, sekarang open BO, itu kan sebenarnya dampak kekerasan seksual yang pernah dia terima. Nanti suatu saat dia dulu ada dampingan saya yang anak kemudian wis pinter, dia merasa ngapain aku ngelakoni dewe, ngedol koncoku kok. Itu juga terjadi. Betul Bu. Dia sudah pinter untuk bagaimana menjaga dirinya. Dia punya otoritas atas tubuhnya. Wes aku gak dodolan dewe, tapi tak buat anak lain supaya menghasilkan uang untuk dia yang nerima, anak lain yang melakukan. Itu juga banyak itu. Ada juga seperti itu. Itu adalah anak-anak korban yang tidak selesai penanganannya, jadi dia tidak terpulihkan, maka dampaknya adalah dia akan bisa jadi pelaku. Jadi saran saya, cari lembaga yang punya concern yang kuat
untuk melakukan pendampingan yang dia punya. Ya kalau saya pernah di lembaga yang yang rumah aman itu kita enggak mau, kita sama orang tua kita bikin kesepakatan dulu. Kita mau menangani tapi dengan catatan selama 2 bulan anak ini harus ada di sini. Anak ini enggak boleh bawa HP. Anak ini enggak boleh dikunjungi. Itu kesepakatan kita dengan keluarga. Selama itu tidak disepakati, maka kita tidak bertanggung jawab jika kemudian dampak-dampak yang lain itu muncul. Nggih, ngoten. Masya Allah. Oke, ini Masya Luar Allah nih. biasa ya, Izin, luar biasa, Bunda pengalaman yang luar biasa. ya, Nggih, nggih, sharingnya ya. Baik, nggih. izin Bunda Lili, saya take over dulu sebentar. Siap. Terima kasih, Masya Allah, materi dan diskusi ini mungkin kayaknya nggak ada batas waktu, nggak ada batasnya selesai gitu ya kalau kita mau kulik-kulik case-case yang ada di lapangan. Tapi inilah karena keterbatasan waktu, kita izin Bunda Ria, saya sampaikan program ini adalah program rutin yang kita selenggarakan untuk para regal Surabaya yang kita adakan webinar dengan bertujuan baik itu mengenai terkait dengan edukasi maupun kita berbagi sharing untuk menguatkan, saling menguatkan. Nah ini untuk itulah saya membuka seluas-luasnya webinar ini kita selenggarakan 1 bulan sekali, Bun. Tapi kalau memang Bunda dan teman-teman yang ada pada regal seluruh Jawa Timur ini menghendaki untuk kita berbagi mungkin 2 minggu sekali, monggo. Saya akan fasilitasi, kita akan open dan kita juga akan bisa saling berbagi ilmu dari masing-masing daerah. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan di sini. Namun sekali lagi mohon maaf sekali lagi karena keterbatasan waktu sudah jam lebih dari 15 menit ya tadi ya, mohon maaf juga karena ada trouble dari Zoom juga, banyak teman-teman yang mau join tapi tidak bisa ya, terkendala. Inilah memang resikonya kalau online ya, ada kalanya bisa aman, ada kalanya kita harus sabar gitu kan ya. Namun insya Allah alhamdulillah sore hari ini luar biasa interaksi ilmu yang dibagikan oleh pengalaman-pengalaman Mbak Yayu yang mendampingi masyarakat kita dalam hal ini yang sudah terjun langsung mendampingan untuk para korban ya, alhamdulillah. Nah mungkin itu yang bisa saya tambahkan Bunda Lili dan Mbak Wahyu yang sore hari ini sebagai pemateri. Ya terima kasih atas waktu dan sharingnya dan juga teman-teman yang dari seluruh para regal seluruh Jawa Timur yang mensupport, mendampingi, ikut join untuk berbagi Bunda Ria yang interaksi di sore hari ini. Ini menambah semangat kita untuk kemanfaatan untuk umat insya Allah dengan niatan lillahi ta'ala membantu masyarakat kita yang membutuhkan. Kita bukan orang hukum yang tidak peduli dengan masyarakat sekitar kita, namun wadah kita untuk penanganan awal bagaimana kita menjadi seorang pararegal ini untuk menjembatani mereka. Sekiranya itu bisa dituntaskan dengan musyawarah, maka kita tuntaskan dengan musyawarah. Namun jika tidak bisa, tentunya pastinya kita akan bekerja sama dengan orang yang lebih ekspor. Apresiasi yang luar biasa buat Mbak Yayu yang panggilannya ya. Bingung juga nih namanya Wahyu tapi panggilannya Mbak Yayu. Luar biasa sharingnya. Jadi itu saja Mbak Bunda Lili, Mbak Wahyu, terima kasih waktunya. Monggo silakan, boleh closing statement Mbak Yayu sebelum ditutup. Halo, Waktu bersama dulu. Halo, kalau saya ya hanya ayo bareng-bareng menebar kebaikan, menebar kemanfaatan, anfa'um linnas maksudnya. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan untuk tujuan ini, insya Allah nanti menjadi sesuatu hal yang luar biasa bagi orang lain. Nggih, ngoten mawon. Matur nuwun.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Foto bersama dulu, Bu. Oke. Foto bersama. Boleh, silakan. Boleh sekedar mengingatkan yang Bunda Lili boleh pakai laptopnya ya. Dan open kameranya, kita akan foto bersama. Dan izin sebelum nanti ditutup dengan surah Al-Asr, silahkan Bunda-Bunda boleh dibuka kameranya untuk menyemangati satu sama lain. Betul ya Bapak Ibu, Ya, Bunda-Bunda betul. semuanya ya? Oke, manfaat tidak kita sharingnya sore hari ini? Alhamdulillah, manfaat sekali. Terima kasih. Jadi semangat ya, yang para Iya. regal lainnya ya. Oke, Iya. baik. Silakan boleh berikan senyumannya terbaik di sore hari ini. Oke. Bunda Ya. Lili boleh di screenshot? Ya. Bisa sebentar. Oke, 1, 2, 3. Ya. Turun. Bisa nggak? Ya. Bismillah. Ya, Bu. Sudah? Sudah. Oke, Ya, silakan. terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak pertemuan kali ini. Dan Terima kasih banyak. jadi semoga kita semua bisa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat tadi, untuk bisa Amin. menolong orang-orang di sekitar kita. Dan Amin. akhirnya saya akhiri dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ditutup dengan surah Al-Asr. Ya, monggo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Tersuwun. Terima kasih. Ini yang YouTube boleh di review kembali ya. Saya masih menggunakan YouTube yang lama punya saya sendiri. Nanti insya Allah sudah saya buka YouTube khusus untuk PC Muslimat Surabaya. Namun ini tadi karena belum bisa, karena posisi saya di jalan, jadi belum bisa saya live-kan lewat PCNO. Nanti silakan Bapak Ibu, Bunda-Bunda semuanya bisa mereview kembali di YouTube saya. Silakan, insya Allah nanti saya akan saya share di PCNO. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu. Semuanya. Izin saya NO. Sukses semuanya para regal Jawa Timur. Jawa Barat ini Kabupaten semuanya para regal kita. Tasikmalaya. Mari main ke Pacitan. Kami dari Pacitan. Puncak Tengah. Dari Palembang ada. Gerobokan. Alhamdulillah. Oke, izin Bunda-Bunda semuanya saya NO ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.